Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Ibrahim Surla dengan NPM F0I0304. Saya Rina Pranidia dengan NPM F0I02370. Saya Sri Sasari dengan NPM F0I02309. Di sini kami akan mengedukasi tentang pentingnya imunisasi. Selamat menyaksikan. Sebelum lanjut, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan imunisasi. Imunisasi merupakan salah satu strategi utama dalam promosi kesehatan karena dapat mencegah penyakit menular, mengurangi yang kesakitan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Imunisasi adalah proses pemberian vaksin ke dalam tubuh untuk membantu sistem kekebalan mengenali dan melawan penyakit tertentu. Vaksin yang diberikan mengandung zat yang meniru penyebab penyakit, sehingga tubuh bisa membentuk antibodi tanpa harus mengalami sakit terlebih dahulu. Dengan imunisasi, seorang menjadi lebih kebal terhadap penyakit menular seperti campak, polio, difteri, hepatitis B, dan lainnya. Ini adalah langkah pencegahan yang efektif untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat dari berbagai penyakit yang dapat berbahaya atau bahkan mematikan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai manfaat imunisasi. Yang pertama dapat kita ketahui bahwa manfaat imunisasi ini dapat melindungi dari penyakit berbahaya, mesti mencegah penyakit serius seperti polio, campak, difteri, tetanus, hepatitis B, dan lain sebagainya. Yang dapat mengurangi risiko komplikasi berat, kejahatan, dan kematian akibat infeksi. Dan yang kedua ada meningkatkan kekebalan tubuh. Vaksin merangsang sistem imun untuk membentuk antibodi. Jika tubuh terpapar penyakit, sistem imun sudah siap melawannya. Dan yang ketiga ada mencegah wabah dan melindungi masyarakat dari herd immunity. Semakin banyak orang yang diimunisasi, semakin kecil kemungkinan penyakit menyebar. Yang dapat melindungi kelompok rentan seperti bayi, lansia, dan orang dengan sistem imun yang lemah. Dan yang keempat ada mengurangi risiko kematian dari kejahatan, yang dimana ada penyakit polio yang dapat mencegah kelumpuhan permanen, dan yang kedua ada campak, mencegah radang otak, dan yang ketiga ada tetanus, mencegah kejang otak parah yang berisiko kematian. Dan yang kelima ada menghemat biaya pengobatan, yang dimana pencegahan ini dengan vaksin yang lebih murah dibanding biaya perawatan penyakit menular, mengurangi angka rawat, inap, dan beban ekonomi akibat sakit. Dan yang keenam ada melindungi tubuh kembang anak, yang dimana anak yang mendapatkan imunisasi lengkap lebih sehat dan tubuh optimal, mencegah gangguan kesehatan dapat menghambat perkembangannya. Dan yang ketujuh ada persyaratan untuk berpergian luar negeri, yang dimana beberapa negara mewajibkan vaksin tertentu seperti meningitis untuk jemaah haji dan umroh. Vaksin yang diberikan mengandung mikroorganisme yang telah dilemahkan atau dimatikan atau bagian dari virus atau bakteri, sehingga tubuh bisa mengenali dan melawan infeksi di masa depan. Namun kita juga dapat mengetahui beberapa jenis imunisasi berdasarkan tujuannya juga. Yang pertama adalah imunisasi dasar, yang dimana wajib untuk bayi dan anak-anak seperti BCG, DPT, polio, hepatitis B, dan campak. Dan yang kedua ada imunisasi lanjutan, yaitu booster, yang dimana untuk memperpanjang kekebalan misalnya DPT ulangan dan campak rubella. Ada juga imunisasi dewasa dan lansia, contohnya vaksin influenza, pneumococcus, dan HPV. Dan ada imunisasi khusus untuk kelompok tertentu seperti vaksin meningitis bagi jemaah haji. Dapat kita ketahui bahwa dari penjelasan tadi mengenai manfaat imunisasi, yaitu merupakan langkah pencegahan terbaik untuk melindungi individu dan masyarakat dari penyakit menular, mengurangi angka kematian, dan meningkatkan kualitas hidup. Mekanisme dari kerja vaksin. 1. Pengenalan antigen, di mana vaksin mengandung antigen atau mikroba yang dilemahkan, dimatikan, atau bagian dari mikroba. Antigen dikenal oleh sel imun bawaan, yaitu makrofag, sel dendritik, dan diproses di kelenjar getah bening. Yang kedua, aktivasi sistem imun adaptif, di mana sel B memproduksi antibodi spesifik terhadap antigen dengan bantuan sel T helper. Sel T sitotoksik dihasilkan untuk menghancurkan sel yang diinfeksi. Yang ketiga, pembentukan memori imun, di mana sel B dan T itu memori terbentuk memungkinkan respon imun lebih cepat dan kuat saat terpapar patogen sebenarnya. Yang keempat, proteksi jangka panjang. Jika tubuh terinfeksi di masa depan, sistem imun segera mengenali dan melawan patogen sebelum menyebabkan penyakit. Syarat dari imunisasi agar imunisasi aman dan efektif, yaitu ada pertama, kondisi kesehatan dari penerima sehat atau hanya mengalami penyakit ringan seperti batuk, pilek, tanpa demam tinggi. Kemudian tidak dalam kondisi demam tinggi, infeksi berat, atau penyakit akut.
Kemudian kedua, tidak ada kontraindikasi, yaitu tidak ada riwayat alergi berat terhadap komponen vaksin, gangguan sistem imun berat seperti pasien dengan imunodefisiensi primer atau kemoterapi, sedang hamil, atau tergantung jenis vaksin, misalnya vaksin hidup seperti MMR dan juga varicella dilarang. Yang ketiga, usia sesuai jadwal imunisasi, di mana setiap vaksin memiliki jadwal spesifik sesuai usia untuk efektivitas optimal. Kemudian yang keempat, itu ada penyimpanan dan pemberian vaksin yang tepat, di mana vaksin harus disimpan pada suhu yang sesuai, misalnya 2 hingga 8 derajat Celcius untuk sebagian besar vaksin. Harus diperhatikan oleh tenaga medis yang terlatih. Jika ragu, konsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum imunisasi. Selanjutnya itu adalah efek samping imunisasi. Imunisasi umumnya aman, tetapi seperti obat lainnya, vaksin juga bisa menyebabkan efek samping, di mana sebagian besar efek samping imunisasi bersifat ringan dan sementara. Efek samping yang paling umum terjadi, yang pertama itu adalah efek samping ringan. Adalah reaksi umum yang biasanya hilang dalam 1-2 hari setelah imunisasi. Ada demam ringan, kemerahan atau bengkak di bekas suntikan, nyeri atau pegal di area suntikan, rewel atau mudah menangis pada bayi dan anak-anak, lemas atau merasa tidak enak badan. Selanjutnya itu efek samping sedang, jarang terjadi tapi bisa muncul. Beberapa orang bisa mengalami efek samping yang sedikit lebih berat, tetapi tidak berbahaya, yaitu demam tinggi, bengkak yang lebih besar di bekas suntikan, muntah atau diare ringan, misalnya seperti vaksin retavirus, ruam ringan, seperti vaksin campak rubella yang biasanya muncul dalam 1-2 minggu setelah imunisasi. Selanjutnya itu efek samping berat. Efek ini sangat jarang tapi perlu diperhatikan. Efek samping ini sangat jarang terjadi, tapi jika muncul perlu segera mendapatkan penanganan medis seperti pada reaksi alergi berat, anafilaksis, ditandai dengan kesulitan bernapas, bengkak di wajah, atau buah merah yang menyebar. Ini sangat jarang tetapi membutuhkan penanganan cepat. Kejang akibat demam tinggi bisa terjadi pada beberapa anak, tetapi biasanya tidak menyebabkan kerusakan otak dan bisa dicegah dengan pemburuan panas. Sindrom Guillain-Barré sangat jarang setelah vaksin tertentu seperti influenza atau HPV, gangguan autoimun yang menyebabkan kelemahan pada otot. Selanjutnya itu bagaimana cara mengatasi efek samping imunisasi. Yang pertama itu efek samping demam ringan. Bisa diberikan paracetamol dosis. Bengkak atau nyeri di bekas suntikan itu bisa dilakukan kompres dengan kain yang hangat. Rewel atau nyeri ringan itu bisa diberikan ASI lebih sering atau program untuk menenangkan bayi. Jika muncul gejala berat seperti kesulitan bernapas, kejang atau reaksi alergi parah, segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Dan tadi dapat disimpulkan bahwasanya imunisasi adalah cara sederhana tapi sangat berarti untuk melindungi diri dan orang-orang yang kita sayangi dari penyakit berbahaya. Dengan imunisasi, kita memberi tubuh kesempatan untuk membangun pertahanan sebelum penyakit datang. Bukan hanya untuk diri sendiri, imunisasi juga membantu melindungi mereka yang lebih rentan, seperti bayi, lansia, dan orang dengan sistem imun lemah. Selain itu, imunisasi bisa mencegah wabah dan mengurangi biaya pengobatan yang bisa sangat mahal. Jadi, imunisasi bukan sekadar formalitas, tapi bentuk kepedulian kita terhadap kesehatan bersama. Dengan imunisasi, kita menciptakan masa depan yang lebih sehat dan bebas dari penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Itu dari kami tentang pentingnya imunisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.